Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang 24 nabi dalam Islam yang harus kita ketahui. Wow, banyak banget ya. Tapi tenang aja, kita bahas satu persatu dengan seru dan pastinya mudah dipahami. Dari kisah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kita akan belajar banyak hal inspiratif dari perjuangan mereka. Yuk, simak baik-baik. Teman-teman, kenalan dulu nih sama Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah SWT. Bayangin, beliau diciptakan dari tanah loh, dan tinggal di surga bersama Siti Hawa. Wah, pasti indah banget ya. Tapi ada kisah seru nih, gara-gara tergoda rayuan iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya diturunkan ke bumi. Nah, dari sinilah awal mula manusia hidup di dunia. Selanjutnya ada Nabi Idris, beliau ini terkenal banget sama kepandaiannya. Bayangin, beliau jago nulis, menjahit, sampai menemukan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Gokil banget kan? Makanya Nabi Idris sering disebut sebagai bapaknya ilmu pengetahuan. Keren. Nah, kalau Nabi Nuh pasti udah nggak asing lagi kan? Beliau ini terkenal dengan kisahnya membangun bahtera raksasa untuk menyelamatkan umatnya dari banjir besar. Bayangin, ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Tapi banyak yang nggak percaya. Akhirnya, Allah menurunkan azab banjir besar yang menenggelamkan segala isi bumi, kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman yang selamat di dalam bahtera. Chapter 4. Teman-teman pernah dengar tentang kaum Ad? Mereka itu kaum yang sangat kuat, tapi sayangnya sombong dan ingkar kepada Allah. Nah, Nabi Hud diutus untuk berdakwah kepada mereka, tapi mereka malah menolak dan menantang azab Allah. Akhirnya, angin topan dahsyat datang menghancurkan kaum Ad. Serem banget ya. Chapter 5. Nabi Saleh diutus untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Nah, kaum ini punya masalah yang sama dengan kaum Ad, yaitu sombong dan ingkar. Padahal Nabi Saleh udah nunjukin bukti kebesaran Allah dengan mukjizat unta betina yang keluar dari batu. Tapi tetap aja, mereka nggak percaya dan malah membunuh unta itu. Akhirnya, Allah menurunkan azab gempa bumi yang dahsyat. Chapter 6. Siapa sih yang nggak kenal Nabi Ibrahim? Beliau ini adalah bapak para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim terkenal dengan keteguhan imannya dalam menghadapi berbagai ujian dari Allah, termasuk saat diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail. Bayangin betapa beratnya ujian itu, tapi Nabi Ibrahim tetap taat kepada Allah. Luar biasa. Teman-teman, Nabi Lut diutus untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Kaum ini melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, yaitu homoseksual. Nabi Lut berusaha keras menyadarkan mereka, tapi mereka malah menolak dan terus melakukan perbuatan dosa. Akhirnya Allah menurunkan azab hujan batu yang membinasakan kaum Sodom. Pasti udah nggak asing lagi kan sama Nabi Ismail? Beliau adalah putra Nabi Ibrahim yang rela berkorban untuk disembelih sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Kisah pengorbanan Nabi Ismail ini mengajarkan kita tentang arti keikhlasan dan ketaatan yang sejati kepada Allah SWT. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dan saudara Nabi Ismail. Beliau mewarisi sifat-sifat mulia dari ayahnya, yaitu keimanan yang kuat dan ketaatan kepada Allah. Nabi Ishak melanjutkan perjuangan ayahnya dalam menyebarkan ajaran tauhid kepada umat manusia. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak. Beliau dikaruniai 12 orang putra yang kemudian menjadi cikal bakal 12 suku Bani Israel. Nabi Yakub dikenal sebagai sosok yang sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, termasuk saat harus berpisah dengan putranya, Nabi Yusuf. Teman-teman, siapa yang nggak kenal Nabi Yusuf? Beliau ini terkenal dengan ketampanannya dan kesabarannya dalam menghadapi cobaan. Nabi Yusuf difitnah oleh saudara-saudaranya sendiri dan dijual sebagai budak. Namun karena kejujuran dan kecerdasannya, Nabi Yusuf akhirnya diangkat menjadi orang penting di Mesir. Keren banget kan? Nabi Ayub adalah sosok yang sangat sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Bayangin, beliau kehilangan harta benda, keluarga, bahkan kesehatan. Tapi Nabi Ayub tetap teguh dan bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah mengembalikan semua yang hilang dan memberikan nikmat yang lebih besar lagi.
Nabi Zulkifli dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau selalu memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dan selalu membela yang lemah. Nabi Zulkifli juga dikenal sebagai sosok yang penyabar dan bertakwa kepada Allah. Wah, kalau Nabi Musa pasti udah pada tahu dong. Beliau adalah Nabi yang diberi mukjizat tongkat yang bisa berubah jadi ular. Nggak cuma itu, Nabi Musa juga membelah lautan untuk menyelamatkan umatnya dari kejaran Firaun. Seru banget kan kisahnya? Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa yang selalu setia mendampingi perjuangannya. Beliau dikaruniai kemampuan berbicara yang fasih dan membantu Nabi Musa dalam menyampaikan risalah kepada Bani Israel. Wah, kompak banget ya. Chapter 17, Nabi Daud AS, sang raja pemilik suara merdu. Nabi Daud adalah raja yang terkenal dengan suara merdunya. Bayangin, beliau bisa meluluhkan hati manusia dan binatang dengan suaranya. Nabi Daud juga diberi kitab Zabur oleh Allah SWT. Chapter 18, Nabi Sulaiman AS, penguasa manusia, hewan, dan jin. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud yang mewarisi kerajaan yang besar dan megah. Beliau dikaruniai kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan mengendalikan jin. Gokil, kerajaannya damai dan sejahtera, manusia hidup berdampingan dengan hewan dan jin. Keren banget ya. Chapter 19, Nabi Ilyas AS, melawan penyembahan berhala. Nabi Ilyas diutus untuk berdakwah kepada kaum yang menyembah berhala bernama Baal. Beliau mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Perjuangan Nabi Ilyas penuh tantangan, tapi beliau tetap teguh pada pendiriannya. Nabi Ilyasa adalah penerus perjuangan Nabi Ilyas dalam melawan penyembahan berhala. Beliau sesuai dakwah Nabi Ilyas dan bilangkan ke hormat atau dimwit. Siapa yang nggak tahu kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus? Nah, kejadian ini bermula saat Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena merasa putus asa dalam berdakwah. Tapi Allah SWT punya rencana lain. Nabi Yunus akhirnya berada di perut ikan dan menyadari kesalahannya. Beliau pun bertaubat dan diselamatkan oleh Allah SWT. Nabi Zakaria adalah nabi yang dianugerahi seorang putra di usia senja. Bayangin, beliau dan istrinya udah tua banget, tapi tetap diberi keturunan oleh Allah. Mukjizat banget kan? Putra Nabi Zakaria adalah Al-Ya'es. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria yang dikenal dengan keberaniannya dalam menegakkan kebenaran. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian dan kecerdasan yang luar biasa. Nabi Yahya selalu membela kaum yang lemah dan menentang kezaliman. Nabi Isa AS lahir dari seorang ibu yang suci tanpa seorang ayah. Beliau diberi mukjizat oleh Allah SWT untuk menyembuhkan orang sakit, menghidupkan mati, dan menegurgi. Nabi Isa juga turunkan kitab suci Injil. Nah, ini dia Nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT. Beliau adalah penutup para Nabi dan Rasul, pembawa risalah Islam yang sempurna untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang tauhid, akhlak mulia, dan jalan hidup yang diridhoi Allah SWT. Itulah 24 nabi dalam Islam yang harus kita ketahui. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Ingat ya, setiap nabi punya perjuangan dan cobaan masing-masing. Tapi mereka tetap teguh dalam menyebarkan ajaran Allah SWT. Nah, sudah siap meneladani mereka? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Wassalamualaikum.